Hari ini saya mau bercerita tentang asal-usul ditemukannya hukum Pascal. Hukum Pascal yaitu hukum yang berbunyi tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi sebelum ngomongin itu, mari kita jalan-jalan ke abad 16. Pada tahun 1623 lahirlah seorang anak laki-laki di Clermont-Ferrand di negara Prancis yang bernama Blaise Pascal. Dari kecil dia memang dikenal sebagai anak yang pintar, tapi naas. Pascal sudah kehilangan sosok ibu saat dia berusia 4 tahun, dan dia juga tidak menempuh pendidikan secara resmi. Tetapi dia tidak menyerah. Di usianya yang 12 tahun, dia berhasil menemukan mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. Di usia 16 tahun, dia menulis buku tentang kerucut, dan di usia 18 tahun, dia sukses menciptakan kalkulator digital pertama di dunia. Bayangin aja, 18 tahun udah bisa menemukan kalkulator. Sayangnya, karena terlalu giat bekerja, kesehatan Pascal menurun. Sejak usia 18 tahun, dokter menyarankan dia untuk hidup lebih santai dan bersenang-senang. Tetapi bukan Pascal kalau nggak gemes sama sains. Waktu main, dia iseng memperagakan hukum Torricelli atau hukum yang mengukur kelajuan air yang mengucur dari tangki yang bocor. Tapi dia tidak membolongi tangki air di rumahnya, melainkan mengisi kantung dari plastik dengan air. Dia memberikan banyak lubang di kantung air tersebut, lalu memperhatikan air yang mengucur dari kantung. Kemudian dia merasa aneh, kok air yang keluar dari lubang-lubang itu punya pancaran yang sama kuat. Akhirnya dia menemukan teori yang diberi nama hukum Pascal. Nah, itu tadi asal muasal hukum Pascal ditemukan dari percobaan kantung air yang dilubang-lubangi oleh Blaise Pascal tadi. Pemikiran itulah yang menjadi dasar pemikirannya akan hal yang berbau fluida ini. Karena tekanan si air di kantung sama besar, dia merasa kalau kita memberikan gaya berupa tekanan pada cairan tertutup itu, kan kantong plastiknya ditutup tadi, tekanannya itu gaya gravitasi. Jadi kayak gaya gravitasi itu menarik airnya ke bawah sehingga airnya mengucur keluar dari kantong. Maka tekanan di setiap bagian cairan itu juga akan meningkat sesuai dengan besar tekanan yang kita berikan atau gaya tekanan dari gaya gravitasi. Teori inilah yang kemudian dikembangkan menjadi berbagai macam hal supaya lebih gampang kita akan menggambarkan dalam sebuah bejana tertutup. Bisa dilihat di samping ini. Nah, pada piston terlihat bahwa kita bisa mendapatkan gaya 20.000 Newton hanya dengan memperbesar luasan permukaan piston di ujung satunya menjadi 2 kali lipat. Konsep inilah yang diterapkan oleh abang-abang cuci mobil hidrolik. Jadi kita tinggal mengatur tekanan yang diberikan di pipa yang satu dan luas permukaan di pipa yang lain. Jadi keangkat deh mobilnya. Gitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aditya Dianugraha, mahasiswa Teknik Sipil kelas B tahun 2017 dengan nomor NIM 17100322201066. Baik, dalam video kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh yang sangat berpengaruh dalam ilmu mekanika fluida. Pada kali ini saya akan mengambil tokoh yang bernama Ludwig Prandtl. Beliau adalah seorang insinyur berkebangsaan Jerman. Ia adalah salah satu pelopor studi aerodinamika. Prandtl dilahirkan di Freising, Jerman. Ia mempelajari teknik mesin di Munich. Untuk tesis doktoralnya, ia mengambil topik mengenai masalah elastisitas di bawah bimbingan August Froebel.
yang merupakan salah satu pelopor penyatuan konsep, teknik, terapan, dan teoritis. Pada akhirnya, Prandtl menikah dengan putri Vogel. Hal ini sesuai dengan tradisi akademis Jerman saat itu. Kemudian, oleh matematikawan ternama Felix Klein, Prandtl diundang untuk mengajar di Universitas Göttingen. Prandtl mengajar di Göttingen dari tahun 1904 hingga 1953. Prandtl meninggal di Göttingen pada tahun 1953. Pada tahun 1904, Prandtl menerbitkan ide mengenai lapisan batas atau boundary layer. Dalam teorinya, ia menunjukkan bahwa efek gesekan dalam fluida yang sedikit kental dibatasi oleh lapisan tipis yang ada di dekat permukaan benda. Lebih jauh lagi, ia menyusun beberapa teori yang melibatkan topik mekanika fluida. Tahun 1904, Ludwig Prandtl memperkenalkan teori yang mengkompromikan dua aliran tersebut, yaitu teori mengenai lapisan batas boundary layer yang menerangkan perbedaan perilaku fluida sejati yang diamati pakar hidrolika dan prediksi-prediksi dari teori fluida tidak viskos atau tidak kental, pakar hidrodinamika. Konsep boundary layer ini kemudian menyatukan berbagai cabang mekanika fluida modern seperti aerodinamika, hidrolika, dinamika gas, boundary layer lapisan batas adalah lapisan di mana efek viskositas fluida masih terjadi atau gradien kecepatan pada arah vertikal masih terjadi. Di atas boundary layer fluida mengalir dengan kecepatan seragam sebesar O. Boundary layer merupakan keadaan hipotesis yang dinyatakan sebagai layer di mana kecepatan aliran fluida sebesar 0,99 O. Sebelum teori boundary layer diperkenalkan, penganut hidrolika menganggap efek viskositas atau gaya geser tetap terjadi pada jarak vertikal sampai berapapun, sedangkan penganut hidrodinamika tidak pernah memperhitungkan adanya efek viskositas dan persamaan-persamaan yang mereka gunakan. Prandtl menyatakan bahwa efek viskos itu ada, tapi terjadi hanya sampai lapisan batas boundary layer saja. Nah, berikut adalah suatu teori yang telah dikemukakan oleh Ludwig Prandtl. Beliau lahir pada tahun 1875 dan wafat pada tahun 1953. Baik, berikut adalah tokoh yang dapat saya jelaskan, dan sampai di sini video kedua ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noviansyah dari Fakultas Teknik Sipil Universitas 17 Agustus Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tokoh penemu mekanika fluida dan sedikit sejarahnya. Langsung saja, penemunya adalah seorang Henri Pitot. Lahir pada Prancis 3 Mei 1695 dan wafat pada tanggal 27 Desember 1771. Ia adalah seorang insinyur hidrologi Prancis dan penemu tabung Pitot. Dalam tabung Pitot, ketinggian kolom fluida sebanding dengan kuadrat kecepatan fluida di dalam saluran masuk ke tabung Pitot. Hubungan ini ditemukan oleh Henri Pitot pada tahun 1732. Ketika ia ditugaskan untuk mengukur aliran di sungai Seine, dia menjadi terkenal dengan desain Aqueduc de Saint-Salomon dekat Montpellier.
konstruksi berlangsung 13 tahun dan panjangnya Pont du Gard di Nimes. Pada tahun 1724 ia menjadi anggota Akademi Sains Prancis dan pada tahun 1740 dia menjadi anggota Royal Society. Demikian biografi dari tokoh penemu fluida yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.